Coba deh, Anda bayangkan skenario ini. Anda baru saja dapat kabar yang lumayan bikin lega nih. Ada kesepakatan gencatan senjata bersejarah selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Sesuatu yang ditunggu-tunggu banget ya pastinya. Betul banget. Anda mungkin mikir, wah akhirnya ketegangan global mereda nih. Tapi anehnya, cuma beberapa jam setelah pengumuman itu malah ada 254 orang tewas. Ya ampun. Iya, akibat lebih dari 100 serangan udara Israel di Lebanon. Dan yang bikin kaget, itu semua terjadi cuma dalam rentang waktu 10 menit. 10 menit. Bayangkan, ini situasi yang bikin kita langsung mikir, gimana pembantaian sebesar itu bisa terjadi persis di hari deklarasi damai? Nah, teka-teki itulah yang bakal kita bongkar dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita akan bahas tuntas kenapa gencatan senjata ini tuh rapuh banget. Terus kita juga bakal lihat nasib para jurnalis di lapangan, ya kan? Iya, sampai ke urusan dompet Anda nih. Kenapa rentetan peristiwa ini bisa bikin harga kebutuhan sehari-hari Anda tiba-tiba melonjak gara-gara Selat Hormuz ditutup? Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Ah, iya, silakan dijelaskan. Jadi, karena sumber-sumber yang kita bahas hari ini memuat isu politik yang sangat sensitif, posisi kami berdua di sini itu murni netral ya. Kami tidak memihak sayap kiri, sayap kanan, atau siapapun. Benar banget. Kami cuma menyampaikan fakta berdasarkan materi yang ada, tanpa mendukung agenda pihak manapun. Oke, mari kita mulai dari akar masalahnya. Oke, jadi dari data di lapangan, serangan udara mematikan di pusat kota Beirut dan Lebanon Selatan itu menelan 254 korban jiwa. Terus ada 1.165 orang terluka. Alasan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dia tuh bersikeras kalau Lebanon secara spesifik tidak masuk dalam draft kesepakatan gencatan senjata itu. Tunggu dulu. Loh, kok bisa gitu? Kan Perdana Menteri Pakistan dan pemerintah Iran jelas-jelas bilang kalau kesepakatan itu berlakunya menyeluruh di mana-mana. Iya, itu dia masalahnya. Maksud saya, ini tuh ibarat kita berdua sepakat tanda tangan perjanjian damai di ruang tamu. Tapi, saya biarin orang lain ngebakar dapur Anda. Kok bisa dokumen internasional punya celah segede ini sih? Gini, itu karena kita lagi ngomongin tujuan strategis yang benar-benar saling bertolak belakang. Mantan pejabat Amerika, Joe Kent, ngasih analisis yang cukup tajam soal ini. Oh, yang soal prioritas Washington itu ya? Betul. Washington sekarang punya satu prioritas utama, yaitu menstabilkan pasokan energi global. Tapi di sisi lain, target akhir Israel itu beda jauh. Mereka mau menggulingkan pemerintahan Iran. Berarti agenda damai yang didorong Amerika ini malah jadi semacam penghalang buat rencana besarnya Israel dong? Tepat. Kent malah ngingetin ada resiko besar kalau Israel itu bisa aja nyabotase jeda 2 minggu ini demi agendanya sendiri. Wah, ngeri juga ya. Terus solusinya gimana menurut dia? Menurut Kent, kalau AS memang serius mau ngendaliin situasi, ya Washington harus berani ambil langkah drastis. Kayak membatasi bantuan militer ofensif ke Israel. Jadi senjatanya cuma buat pertahanan murni. Masuk akal sih. Tapi masalahnya pas aturan area damai ini dibuat ambigu kayak tadi, yang paling rugi dan menderita di lapangan kan warga sipil ya. Termasuk mereka yang bertugas ngeliput beritanya. Iya, para jurnalis. Ini sedih banget sih. Kemarin baru aja kita dengar Muhammad Wisha, koresponden Al Jazeera di Gaza, tewas. Terus nyusul lagi 2 jurnalis lainnya di Lebanon. Angkanya benar-benar memprihatinkan loh. Dari Oktober tahun lalu aja udah ada 223 pekerja media yang tewas. Dan militer Israel kan mengklaim kalau Wisha itu punya afiliasi sama Hamas, ya kan? Betul. Tapi pihak Al Jazeera langsung membantah keras. Mereka bilang ini tuh murni taktik sistematis militer buat membungkam saksi mata independen di zona konflik. Efek dominonya parah sih ini. Dan gara-gara celah kesepakatan tadi, reaksi berantai ini merambat kemana-mana. Serangan di Lebanon memancing Hizbullah buat nembakin roket ke Haifa. Terus Iran nggak tinggal diem. Mereka ngerespon dengan nutup jalur pelayaran Selat Hormuz. Nah ini nih, kenapa sih selalu perairan ini yang jadi senjata utamanya Iran? Gini, Sel. Selat Hormuz itu kayak urat nadi ekonomi dunia. Sekitar 20% konsumsi minyak global tuh lewat sana. Wah, 1/5 dari minyak dunia ya. Iya, jadi begitu Iran nutup jalur itu, kapal-kapal tanker raksasa langsung terjebak. Otomatis pasar panik,
Dan ancaman lonjakan harga minyak global tuh udah di depan mata. Nah, kalau harga minyak naik, Anda yang lagi dengerin ini pasti bakal kerasa banget dampaknya di harga barang sehari-hari. Pasti dong, semuanya bakal ikut naik. Terus saya baca, Donald Trump sampai marah besar gara-gara ini, bahkan ngancem mau keluar dari NATO. Emangnya apa hubungannya nutup selat di Timur Tengah sama NATO? Trump tuh ngelihat ada ketimpangan yang nggak adil. Negara-negara Eropa di NATO kan sangat bergantung sama minyak dari Hormuz ini. Tapi Amerika Serikat yang terus-terusan keluar duit dan pakai militer buat ngamanin perairannya. Oh, jadi ancaman keluar dari NATO itu kayak taktik aja ya? Betul. Itu cara Trump buat maksa negara-negara Eropa supaya mereka ikut patungan nanggung beban keamanannya. Berarti ini dari sisi barat ya. Kalau dari kacamata publik di Iran sendiri gimana? Apa mereka senang dan ngerasa pemblokiran ini tuh sebuah kemenangan? Nggak juga loh. Publik Iran malah sangat skeptis. Banyak yang mikir, jeda 2 minggu ini tuh cuma akal-akalan militer musuh aja buat nyusun ulang strategi. Jadi mereka nggak percaya sama sekali sama gencatan senjatanya? Sama sekali nggak. Dan rasa skeptis ini justru ngasih tekanan kuat ke rezim Iran. Mereka dipaksa buat bertindak agresif dan nunjukin kekuatan. Makanya mereka lebih milih langsung nutup Hormuz daripada cuma diam. Siklus sebab akibat yang benar-benar rumit ya. Nggak heran kalau negosiasi lanjutan tanggal 10 April di Islamabad nanti itu krusial banget. Banget. Itu bakal jadi momen penentuan sih. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari eksplorasi ini tuh jelas banget. Perjanjian damai, semahal atau sementereng apapun, pasti bakal runtuh kalau pihak-pihak di dalamnya punya tujuan akhir yang saling menghancurkan. Iya, apalagi kalau interpretasi soal syarat dan ketentuannya aja udah beda dari awal. Benar. Nah, sekarang coba deh Anda renungkan satu hal ini. Kalau stabilitas ekonomi dunia atau bahkan harga secangkir kopi yang Anda beli pagi ini tuh sangat bergantung pada gimana satu negara menafsirkan syarat dari sebuah gencatan senjata. Terus, pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau salah satu pemain kunci tiba-tiba merasa bahwa aturan main tersebut nggak pernah berlaku buat mereka?